Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita sehat dan bahagia selalu. Anak-anakku, hari ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ilmu ekonomi sebagai capaian pembelajaran pertama di kelas 10 semester 1. Langsung saja kita menuju ke definisi ekonomi. Ekonomi itu apa? Ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan kebutuhan yang tidak terbatas dengan barang pemuas kebutuhan yang terbatas. Untuk mencapai kemakmuran. Jadi ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan barang pemuas kebutuhan yang terbatas. Tujuannya untuk mencapai kemakmuran, gitu nggih. Oke, berarti dari definisi ini kita punya dua variabel nggih. Yang pertama kebutuhan. Yang kedua barang pemuas kebutuhan, atau kita sebut saja barang, gitu nggih. Jadi kebutuhan ini seperti definisi sifatnya tidak terbatas. Sedangkan barang pemuas kebutuhannya terbatas. Oke. Nah, oleh karena itu kebutuhan yang terbatas dan barang pemuas kebutuhan yang tidak terbatas dan barang pemuas yang terbatas menyebabkan keadaan yang kita sebut dengan kelangkaan atau istilah lainnya scarcity. Kelangkaan atau scarcity itu adalah keadaan di mana barang pemuas kebutuhan tidak mampu memenuhi jumlah kebutuhan, disebut kelangkaan. Nah, karena kelangkaan terjadi, maka manusia harus menentukan pilihan atau choice. Saya ulangi lagi, kebutuhannya tidak terbatas, barang pemuas kebutuhannya terbatas, maka terjadi kelangkaan atau scarcity. Kelangkaan bisa diatasi dengan cara manusia menentukan pilihan untuk menyusun namanya skala prioritas. Jadi untuk menyusun skala prioritas ini manusia harus memilih apa? Memilih kebutuhan yang lebih penting yang mana, gitu ya. Kan kebutuhan tidak terbatas, maka manusia harus memilih mana yang paling penting, mana yang kurang penting, dan mana yang tidak penting. Maka hasil dari skala prioritas ini nanti kita akan membandingkan atau menggolongkan kebutuhan menjadi primer, sekunder, dan tersier, seperti itu nggih. Seperti yang sudah dipelajari di jenjang-jenjang pendidikan yang sebelumnya ya. Ada 3 kebutuhan, primer, sekunder, dan tersier. Nah, kemudian karena adanya pilihan dan skala prioritas ini tadi, maka
manusia akan menghadapi namanya biaya peluang. Ya, biaya peluang. Biaya peluang atau biaya kesempatan sama aja, atau apa namanya? Opportunity cost, ya, opportunity cost sama saja biaya peluang. Biaya peluang itu timbul dari pilihan yang dilakukan oleh manusia tadi. Apa sih biaya peluang? Biaya peluang adalah, ya, sini ya. Biaya peluang adalah peluang terbesar yang dilewatkan. Jadi kalau memilih 3 pilihan, ya, pilih salah satu, maka yang dihitung sebagai biaya peluang adalah peluang terbesar yang dilewatkan, ya. Bukan semua dijumlahkan, bukan, tetapi peluang terbesar yang dilewatkan. Baik. Kemudian ya kita kembali ke variabel ini ya, kebutuhan. Ya, kebutuhan itu ada berbagai macam ya. Bisa dilihat dari berbagai sudut pandang juga. Ada kebutuhan menurut sifatnya ya, sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan rohani ya. Terus ada kebutuhan menurut masanya, ada kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa datang, masa mendatang ya, atau masa depan. Ada kebutuhan menurut intensitasnya ya, intensitas. Jadi ada primer, sekunder, dan tersier. Kemudian ada kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu, ada kebutuhan masyarakat, dan beberapa kebutuhan-kebutuhan yang lain bisa dibaca sendiri di materi yang sudah saya share kemarin. Kemudian barang pemuas kebutuhan ya, barang pemuas kebutuhan ini juga ada berbagai macam kategori. Yang pertama, barang pemuas kebutuhan ya menurut cara memperolehnya ya, cara memperoleh. Nah, ada barang ekonomi dan ada barang bebas. Ini artinya apa? Barang ekonomi artinya perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Barang bebas artinya tidak perlu pengorbanan untuk mendapatkannya. Contoh, bisa barang ekonomi itu buku ya, kita perlu mengorbankan uang untuk membeli buku. Atau mungkin kendaraan, kita perlu mengorbankan uang untuk mendapat kendaraan. Kalau barang bebas tidak perlu pengorbanan. Contohnya menghirup udara ya, tidak perlu pengorbanan untuk menghirup udara, maka udara adalah barang bebas. Kemudian sinar matahari, tidak perlu pengorbanan untuk menikmati hangatnya sinar matahari, berarti sinar matahari merupakan barang bebas dan lain sebagainya. Kemudian ada barang menurut
tujuan penggunaannya. Ada barang konsumsi, ada barang produksi. Nah, bedanya apa? Kalau barang konsumsi itu barang yang digunakan ya, tujuannya untuk menghabiskan manfaatnya. Kalau barang produksi itu barang yang digunakan untuk menghasilkan manfaat yang baru. Contoh, membeli sepeda motor ya, dua orang sama-sama membeli sepeda motor. Yang satu sepeda motornya digunakan untuk transportasi keluarga di rumah gitu ya. Yang satunya lagi digunakan untuk daftar Gojek atau driver ojek online. Maka yang di rumah, yang untuk keluarga di rumah itu namanya barang konsumsi, yang untuk daftar Gojek itu adalah barang produksi. Begitu nggih. Kemudian di bawah ya, saya lanjutkan ke bawah. Barang pemuas kebutuhan lagi ada menurut hubungan dengan benda lain. Hubungan dengan barang yang lain. Barang yang lain. Ada barang atau benda substitusi dan komplementer. Barang substitusi itu artinya barang yang menggantikan barang lain. Kalau komplementer, barang yang melengkapi barang lain ya. Contoh dari barang substitusi, sepeda motor ada merek Honda dan merek Yamaha, maka Honda dan Yamaha itu adalah barang substitusi. Oke. Kalau komplementer, contohnya bahan bakar melengkapi sepeda motor. Nah, itu namanya barang komplementer. Bensin dan sepeda motor merupakan barang komplementer. Kaos kaki melengkapi sepatu, maka kaos kaki dan sepatu adalah barang komplementer, dan seterusnya. Kemudian barang pemuas kebutuhan lagi menurut bentuknya, wujudnya ya. Ada barang konkret dan barang abstrak. Konkret dan abstrak. Apa nih gitu? Konkret itu berarti terlihat nyata ya, jelas. Abstrak itu tidak terlihat jelas ya, abstrak. Contohnya apa? Contoh konkret itu ya yang terlihat ya, kita kayak barang-barang yang kita nikmati setiap hari, yang terlihat itu namanya konkret. Yang abstrak itu seperti contoh ya, pulsa ya, pulsa itu abstrak, sesuatu yang kita nikmati kepuasannya tapi tidak terlihat wujudnya ya. Kuota ya, kuota internet itu sesuatu yang kita nikmati kepuasannya tetapi tidak terlihat bentuknya atau abstrak ya. Gitu. Kira-kira video kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti selanjutnya Pak Aziz jelaskan mengenai biaya peluang dan perhitungannya. Silahkan dipelajari lagi materi yang sudah di-share. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.